Halo Sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Sergio Ramos belum memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid. El Real dikabarkan siap mendatangkan David Alaba sebagai pengganti. Kontrak Ramos diketahui hanya tersisa sampai Juni tahun depan. Bek 34 tahun itu sebetulnya ingin bertahan, namun ia ingin mendapatkan tambahan kontrak 2 tahun plus kenaikan gaji. Godaan kepada Ramos untuk hengkang bukannya tak ada. PSG kabarnya sudah mengincarnya dan siap memberikan penawaran wah kepada Ramos, yakni berupa kontrak 3 tahun plus gaji 20 juta euro per musim. Jika penawaran itu sampai membuat Ramos memutuskan hijrah, maka Madrid kemungkinan besar akan mencari pengganti. Pada situasi ini muncul nama Alaba. Seperti diberitakan AS, kebetulan kontraknya juga hanya tersisa sampai Juni 2021 di Bayern Munchen dan sudah menolak tawaran perpanjangan kontrak. Itu artinya Madrid bisa merekrutnya dengan gratis. Alaba juga merupakan pemain yang serba bisa. Tak hanya menjadi bek tengah, ia juga fasih dimainkan sebagai bek sayap ataupun gelandang tengah. Kelebihan ini ditambah usianya yang masih 28 tahun, membuat Madrid bisa menggunakan jasanya dalam waktu yang cukup panjang. Hanya saja Madrid kemungkinan harus bersaing dengan klub lain untuk mendapatkan jasa pemain asal Austria itu. Selain itu, gaji Alaba juga dipastikan tak murah. Saat ini ia dilaporkan menerima 8 juta euro per musim. Menarik dinanti apakah Madrid memutuskan tetap bertahan dengan Ramos atau move on dengan bek yang lebih muda seperti Alaba. Sebuah laporan menyebut Bruno Fernandes mulai muak dengan suasana di Manchester United. Kondisi itu disambut dengan minat dari Barcelona dan Real Madrid untuk sang gelandang. Setengah musim pertama Bruno Fernandes di Manchester United berjalan bagus. Sang playmaker mampu membawa Manchester United berada di posisi ketiga klasemen akhir Premier League 2019-2020. Akan tetapi musim 2020-2021 berjalan sulit bagi Fernandes dan United. Performa di atas lapangan memburuk. Fernandes pun acap kali disebut tidak puas dengan aksi United, salah satunya saat kalah 1-6 dari Tottenham Hotspur. Dikutip dari VKJ, kini mulai merasa muak dengan suasana di Manchester United. Kondisi ini sangat mungkin membuat mantan pemain Udinese tersebut pindah dari United pada musim depan. Prestasi United juga mendapatkan perhatian khusus dari Fernandes. Jika kondisi klub tidak segera membaik, maka pilar timnas Portugal itu akan bersiap mencari opsi baru untuk masa depannya di sepak bola. Masih mengutip sumber yang sama, paling tidak ada 2 klub yang serius berminat pada jasa Bruno Fernandes. Keduanya berasal dari Spanyol, yakni Barcelona dan Real Madrid. Barcelona mencari pemain kreatif di lini tengah untuk bisa mengurangi beban Lionel Messi. Fernandes sejatinya sudah menjadi perhatian klub asal Katalan sejak ia bermain di Sporting. Sedangkan Real Madrid bersiap untuk belanja besar awal musim depan. Real Madrid membutuhkan amunisi baru di lini tengah karena Luka Modric kemungkinan akan pindah karena kontraknya akan berakhir musim 2020-2021. Rencana Barcelona untuk mendatangkan Georginio Wijnaldum mendapatkan kendala baru. Gelandang Liverpool itu dilaporkan juga menjadi incaran dari Real Madrid. Sejak musim panas kemarin, ada banyak gosip yang berhembus mengenai masa depan Wijnaldum. Pemain timnas Belanda itu sudah mencapai penghujung kontraknya di Liverpool dan ia diberitakan ingin pergi dari Merseyside. Sejauh ini ada satu klub yang kencan digosipkan meminati Wijnaldum. Klub itu adalah Barcelona, di mana sang manajer Ronald Koeman ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya di timnas Belanda tersebut. Corriere dello Sport mengklaim bahwa Barcelona punya kendala untuk mendapatkan jasa Wijnaldum, karena sang gelandang juga masuk agenda belanja Real Madrid. Menurut laporan tersebut, Zidane tengah mencari gelandang baru untuk timnya. Pasalnya musim depan mereka kemungkinan akan ditinggalkan oleh Luka Modric. Sang gelandang kabarnya tidak akan diperpanjang kontraknya oleh Zidane. Jadi Zidane menilai Wijnaldum akan jadi pengganti yang bagus untuk sang gelandang, karena kemampuannya yang komplit. Namun laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid tidak akan mengincar jasa Wijnaldum di musim dingin nanti. Mereka lebih memilih menunggu Wijnaldum di musim panas nanti, karena mereka tidak perlu keluar uang untuk mendapatkan jasanya. Namun untuk mengamankan jasanya, mereka berencana untuk mengikatnya dengan perjanjian prakontrak. Pertahanan Real Madrid semakin mengkhawatirkan setelah sejumlah pemain kuncinya mengalami cedera selama jeda internasional. Ini akan membuat ketersediaan mereka untuk pertemuan yang akan datang melawan Villarreal dan Inter Milan diragukan. Beberapa pemain kunci yang mengalami cedera diantaranya adalah Sergio Ramos. Kapten Real Madrid dan Spanyol itu merasakan ketidaknyamanan pada hamstring kanannya saat melawan Jerman dan ia harus meninggalkan lapangan permainan. Sang pemain akan menjalani tes lebih lanjut pada Rabu waktu setempat. Tetapi pertemuan dengan Villarreal dan Inter Milan tampaknya akan datang terlalu cepat untuk pemain veteran itu. Rafael Varane.
Seperti Ramos, Varane mengalami cedera saat mewakili negaranya. Dalam kemenangan 4-2 untuk Prancis atas Swedia, dia pertama-tama harus menjalani tes PCR sebelum menuju pemeriksaan lebih jauh. Melihat benturan di bahunya untuk menentukan berapa lama dia akan absen. Meskipun Inter terlihat lebih mungkin daripada Villarreal saat ini. Nacho Fernandes. Sang bek sudah berlatih bersama rekan-rekan setimnya setelah mengalami cedera saat melawan Barcelona pada 24 Oktober. Namun, produk Akademi Real Madrid tersebut masih belum 100%, sehingga Zidane harus mengelolanya dengan hati-hati. Dani Carvajal. Bek kanan telah pulih lebih cepat dari yang diharapkan, yang berarti Zidane akan memiliki bek kanan pilihan pertamanya untuk 2 pertandingan penting mendatang. Alvaro Odriozola. Dia cedera pada saat yang sama dengan Carvajal, dan juga kembali berlatih dengan rekan satu tim lainnya. Kembalinya dia akan memicu persaingan sengit di sisi kanan pertahanan, dengan Carvajal kembali fit untuk seleksi serta Lucas Vazquez yang terbukti mampu di posisi tersebut. Sementara Eder Militao dikabarkan sudah pulih dari COVID-19. Gelandang muda Rennes Eduardo Camavinga mengaku bahagia di klubnya terlepas dari adanya ketertarikan klub-klub top Eropa terhadap dirinya. Sejumlah klub raksasa Eropa kabarnya tertarik merekrut Camavinga. Di antaranya adalah Real Madrid dan Juventus. Namun pemain 18 tahun itu mengaku tidak terlalu memikirkan rumor tersebut. Camavinga mengatakan, "Saya melihat dan saya mendengar rumor. Itu adalah hal-hal yang memberi saya kesenangan. Saya di Rennes untuk saat ini dan bukan di klub lain." Terlepas dari adanya ketertarikan tim-tim top Eropa di benua biru, Camavinga menyebut bahwa dirinya justru membuka peluang untuk memperpanjang kontraknya bersama Rennes. Camavinga mengatakan lagi, "Kontrak saya masih tersisa 2 tahun dan kami akan punya waktu untuk berbicara. Akan ada pembicaraan untuk memperpanjang masa tinggal saya di klub dan itu akan membuat saya senang." Luka Jovic tampil tajam bersama timnas Serbia. Jumlah gol yang diciptakannya di bulan ini bareng The Eagles lebih banyak daripada seluruh golnya di Real Madrid. Jovic mencetak 2 gol saat Serbia menjamu Rusia di grup G UEFA Nations League. 2 gol Jovic ke gawang Rusia menambah koleksi golnya bersama tim nasional di jeda internasional 2020. Total striker 22 tahun itu sudah membukukan 3 gol dari 3 pertandingan terakhir Serbia. Menurut statistik Transfermarkt, jumlah gol Luka Jovic bersama timnas Serbia di bulan ini melampaui perolehan golnya sejak direkrut Real Madrid tahun lalu. Mantan pemain Eintracht Frankfurt itu baru saja mencatatkan 2 gol bersama Los Blancos. Performa buruk Jovic di Madrid pun sempat membuat dirinya dikabarkan bakal dilego pelatih Zinedine Zidane. Meski begitu, belum ada klub lain yang berminat menariknya keluar dari Santiago Bernabeu. Di satu sisi, Real Madrid turut diklaim masih ingin memberikan kesempatan kepada Luka Jovic untuk bersinar di musim ini. Los Blancos jelas tidak mau merugi mengingat mereka telah mengeluarkan dana sekitar 60 juta euro atau hampir setara dengan 1 triliun rupiah demi mendatangkan pemain mudanya tersebut. Di tengah badai cedera yang melanda Real Madrid, Zinedine Zidane mendapatkan suntikan tenaga. 2 pemain Real Madrid, Eden Hazard dan Eder Militao, telah kembali memperkuat skuad asuhan Zinedine Zidane. Dilansir Bolasport.com dari Marca, Eden Hazard dan Eder Militao telah kembali berlatih bersama skuad El Real pada Kamis 19 November 2020 waktu Spanyol. Kedua pemain diperbolehkan berlatih setelah hasil tes COVID-19 keduanya dinyatakan negatif. Kabar baik tersebut beriringan datang setelah sebelumnya Casemiro juga telah dinyatakan bebas dan negatif COVID-19 1 hari sebelumnya. Awalnya Hazard dan Casemiro yang dinyatakan positif virus corona pada 7 November 2020. Lalu Eder Militao jauh-jauh hari tepatnya pada 2 November dinyatakan lebih dahulu terpapar COVID-19. Seiring kembalinya ketiga pemain tersebut, Zidane diyakini bisa menurunkan mereka kala bertandang ke markas Villarreal pada laga pekan ke-10 Liga Spanyol 2020-2021. Duel antara Villarreal dan Real Madrid bakal terjadi di Stadion de la Cerámica Sabtu 21 November 2020 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Adapun nantinya kala menghadapi Villarreal, Zidane diprediksi bakal menduetkan Militao dan Casemiro sebagai bek tengah. Setidaknya untuk laga melawan The Yellow Submarine, Zidane memiliki opsi untuk mengatasi krisis bek tengah. Pasalnya, El Real harus kehilangan duet bek tengah dalam mereka, Sergio Ramos dan Rafael Varane yang dibekap cedera ketika bermain di laga internasional. Sergio Ramos menderita cedera hamstring, sedangkan Rafael Varane mengalami cedera bahu. Keduanya diprediksi tidak akan kembali dalam waktu dekat untuk memperkuat El Real. Selain Ramos dan Varane, Zidane juga tidak akan diperkuat oleh Dani Carvajal, Nacho Fernandes, Alvaro Odriozola, dan Fede Valverde. Madrid saat ini masih berada di urutan keempat Liga Spanyol sementara, tertinggal 4 poin dari Real Sociedad yang berada di puncak klasemen yang mengumpulkan 20 poin. Pasukan Zidane diuntungkan dengan menyimpan 2 laga yang belum mereka mainkan musim ini.